Ustazah Nurhaila Sa'dila, STHI MPD, dan Ustaz Muhammad Ismail, Minggu 29 Januari 2022. Acara yang pertama, marilah kita awali acara ini dengan bersama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nafi Al-Mu'is, kelas 3 KMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Wa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Nahdiyah kepada Ustaz Haji Dahlia Lestari dan PhD. Waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Ahmad Fikri Haji MA, dan juga Ibu Nyai, dan juga pimpinan pondok bidang keputrian dan administrasi Dr. Syarifah Mustiawati SHI MPI, dan juga para dewan guru yang insya Allah nantinya akan menjadi penulis-penulis hebat juga, dan juga anak-anak juga yang akan menjadi penulis buku. Juga narasumber kita pada hari ini yang pertama Ustazah Nurhaila Sa'dila STHI MPD, dan juga Ustaz Muhammad Ismail. Anak-anak semuanya, kegiatan kita ini nantinya akan menjadi kegiatan rutin per bulan. Per bulan guru kita nanti wajib punya buku. Alumni juga sama, kelas 6 nanti jadi ustazah, ustaz. Kelas 5 nanti kelas 6 harus bisa menulis dan percaya diri punya tulisan. Yang sudah biasa tulis puisi,
bahan puisinya jadi buku antologi puisi. Nanti yang biasa coret-coret di diari misalnya, diari apa diari? Diari ya. Oh diari lain ya. Yang biasa di diari dikumpulkan tulisannya, ganti namanya dengan nama inisial. Mungkin dia suka dengan seseorang, tulis namanya, tulis ceritanya. Begitu, bukan diungkapkan dengan WA, bukan, tulis dalam buku diari, tulis, wahai pangeran berjanggut merah, mukamu hitam tapi bercahaya. Misalnya ya, itu tulis. Suka dengan seorang misalnya, ada jenggotnya, dituliskan, tapi nanti buktikan ya. Nanti kalian buktikan, hari ini kalian suka dengan seseorang, nanti ketika kalian 5 tahun lagi kalian suka lagi nggak? Berarti nggak suka lagi kan? Karena itu hanyalah hawa. Allah menciptakan nafsu, bahasa Arabnya hawa. Hawa itu apa? Bahasa Arabnya al-hawa, itu artinya apa? Nafsu bahasa Indonesia nafsu. Kalau nafsu artinya apa? Diri. Beda artinya ya. Sampai kelas 1 juga jangan salah. Al-kalimatu artinya kata. Ya. Al-jumlatu artinya kalimat. Begitu. Jadi begitu beda. Al-adabu artinya apa? Sastra. Kalau akhlak, al-akhlaku artinya adab. Itu. Ganti bahasa Arab bahasa Indonesia, agak mirip-mirip sedikit. Ulama itu satu orang disebut ulama. Kalau banyak alim. Cuma kalau bahasa Indonesianya ulama satu pun disebut dengan ulama. Padahal ulama itu jamak. Jamak min al-ulama. Kan gitu. Ya. Anak-anakku semuanya, ya. Jadi menulis buku itu adalah menulis peradaban. Tafadhol Ustaz Ismail. Menulis buku itu adalah menulis peradaban. Kalian ketika menulis sebuah tulisan tanpa sengaja kalian sudah menuliskan peradaban. Silakan Ustaz Ismail. Ada ustazahnya 2. Ustazahnya di silakan Pak. Itu sambutan. Pardon. Ismail, dan aja nanti dikenalkan, mengenalkan diri. Ketika kita menulis, maka kita menuliskan peradaban. Kok bisa? Jadi kalian kalau nggak sengaja nulis puisi tadi misalnya, wahai pemuda berjenggot hitam, saya ada nggak jenggotnya putih? Ganti aja, wahai pemuda berjenggot, nggak ada pemuda berjenggot putih ya. Wahai pemuda berambut perak, putih jadinya perak. Pemuda berambut perak. Nah, jadi dibahasakan begitu sastra. Nah, ketika kita menuliskan sesuatu itu maka kita tanpa sengaja dalam teori butterfly effect itu mengepakkan sayapnya kupu-kupu itu, maka tanpa sengaja akan menimbulkan dampak yang sangat besar sekali. Boleh jadi tsunami yang terjadi di India, Samudra Hindia itu disebabkan karena dampak dari kepakan sayap kupu-kupu. Sedikit tuang anginnya, sedikit, terus akhirnya menjadi angin mendorong air menjadi gelombang kecil, besar, akhirnya menjadi tsunami. Begitu, ya. Nah, kita pada hari ini kedatangan 2 orang penulis, tapi nggak tahu nanti Ustaz Ismail bisa ceritakan apakah buku pertamanya, apa yang kedua atau ke-10. Ustazah Nur Laila Sa'adillah ini adalah bukunya yang pertama.
kita hampir 10. Kalau saya, alhamdulillah sudah ke-23. Belum sastranya, gitu. Ya. Karena dulu Ustadz, karena saya dulu adalah forum di Kartenda. Dulu saya Ismail pertama kali nulis buku itu judulnya adalah Ketupat Cinta. Keren, Ketupat Cinta. Nanti kalian baca, tapi kecelakaan lagi. Tapi Ketupat Cintanya bukan untuk orang, ya. Untuk bunda, untuk ibu saya. Tulisnya selama Ramadan. Kemudian ketika di Mekah, di Madinah, tulisannya kompilasi sebenarnya, puisi dengan esai. Ya, bisa diikuti oleh kalian. Judulnya Kota Cahaya. Sastra juga. Kemudian dengan teman 2 orang, selanjutnya pengurus MU, tulis antologi puisi judulnya Jangan Obral Negeriku. Ya. Gitu. Kemudian ada buku juga yang terjadi tapi belum diterbitkan juga sampai sekarang, sastra juga tentang spirit, tentang cerita resonansi, The Spirit of Inspiring Life. Kemudian juga, ya, baru kemudian menulisnya agak seriusnya yang bukan sastra, pertama kali judulnya manajemen waktu, yang itu yang membuat ustaznya setiap hari bertanya kepada diri ustaz, ama hasol nal yaum, apa yang kita hasilkan hari ini. Jadi tiap hari itu tidak boleh hanya tidur, harus ada hasil dengan manajemen waktu. Ya. Buku manajemen waktu Ustaz ada kelas 6 alumni yang sudah baca, Sudah Ella sudah baca, dan Sadipa apa lagi? Ustaz Gilang juga sudah baca. Ya. Otaknya sudah tercuci kalau sudah baca buku ini. Dengan manajemen waktu. 24 jam itu harus menghasilkan. Tidak untuk tidur saja, enggak. Kalau Ustaz terakhir enggak, launching bedah buku kebanyakan, punya di launchingnya susah. Cukup kalian baca di mana-mana, buku menyebar. Kadang-kadang kami hancur. Ya, bukunya terjemahan dalam bahasa Inggris, How to Manage Your Time. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian juga macam-macam lah. Pokoknya itu buku menjadi buku motivasi bagi diri Ustaz sendiri untuk menghasilkan karya dan studi. Ya. Maka kemudian studi itu juga dari manajemen waktu. Ada yang mau bukunya? Angkat tangan. Ada nggak bukunya? Angkat tangan yang mau bukunya. Ya, Ani, nanti ambil buku di kamar Ustaz. Mau ambil aja, masih banyak. Tapi dibaca. Dan juga program 100 hidupnya Pak. Program 100 pergi ke Prancis, pergi ke Hawaii. Tapi jangan lupa pergi ke Mekah. Gitu. Jadi inspirasi kehidupan. Semuanya harus dituliskan. Ya. Maka nanti setelah ini ustazah dan ustaz yang punya bakat sedikit aja itu harus menggali potensinya. Nanti kita akan usahakan setiap bulan, akhir bulan kita adakan dari ustaz dan ustazah plus dari guru dari luar sastranya, ya, supaya menginspirasi dan kebanggaan. Gajah mati meninggalkan gading lalang. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Berapa lagi? Manusia mati meninggalkan nama, bukunya, karyanya. Kalau dia tidak, namanya pun kadang nggak dipakai. Kalau sudah mati, ganti, nggak disebut. Itu datang itu apa? Si Bejo, nggak ini disebut gitu. Mayitnya sudah datang, gitu disebut. Kalau Ustaz yang meninggal nggak sama, nggak disebut tuh Ustaz Rohim. Saudara datang dia nggak disebut. Mayatnya, sang mayat. Ya, semoga kita semuanya panjang tuh. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau manusia hebat, matinya meninggalkan karya, buku dibaca oleh semua orang dan semuanya diniatkan untuk dakwah bil kolam. Dakwah itu terbagi menjadi 3.
Pertama dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil qalam dengan tulisan, yang ketiga dakwah bil hal. Kalau dakwah bil hal itu apa lagi kita lakukan? Diam aja, dimarahi diam. Perilakunya akhlaknya baik, ditiru orang, itu dakwah bil hal. Dia itu sapu, tapi bukan sapu kotor. Kalau sapu kotor dakwahnya apa? Dakwah bil halnya habsu, ya perilaku yang buruk gitu. Tapi kalau kita yang baik, diam aja ditiru. Oh ustadznya masya Allah, soleh sekali ya ustadz sis ya, pakai dasi keren banget, masya Allah. Begitu misalnya itu dakwah bil hal. Ada yang tidak lagi saya ustadz sis? Nggak ada, baik ganteng ustadz sis aja. Yang lainnya agak ganteng atau kurang ganteng. Kan ganteng itu ada 5. Ganteng, agak ganteng, tidak ganteng, ganteng, tengah lagi, lebih ganteng, sangat ganteng. Ya itu teori rambut gue itu waktu ya. Penting, tengah-tengah penting, penting, tidak penting, kurang penting, tidak penting, penting lagi, tengah lagi, penting, lebih penting, sangat penting. Hukum juga ada 5. Tengah-tengah apa? Mubah. Ya agak dulu yang lebih baik apa? Sunnah. Kemudian naik lagi wajib atau fardu. Sini lagi mubah ini boleh. Bawahnya lagi makruh. Bawahnya lagi haram. Begitu semuanya 5. Ya. Begitu. Menentukan sikap juga sama. Penting nggak sih dianya? Si jenggot merah itu penting nggak ya? Gitu. Dipikirkan. Oh masih santriwati, oh belum penting ternyata. Ternyata ketika dia sudah jadi ustazah, si jenggot merah itu ternyata sudah menjadi gembur. Karena jauh dianya. Dia sudah ustaz semester 5, dianya masih santriwati kelas 5. Jauh. Si jenggot merah ketika dia sudah jadi ustazah, si jenggot merah sudah menua. Jadi nggak usah, jangan dulu yang masih santriwati tidak boleh berpikir mengada-ada, nggak boleh. Cintailah Rasulullah, ya. Itu aja sambutannya. Alhamdulillah wassalam Ustaz Ismail, ya di Pondok Pesantren Modern Darul Hidayah. Ya, saya kenal Ustaz Dedi, jadi beliau dari Ustaz sekarang. Ya. Ustaz Dedi itu S2-nya di Inggris. Udah S3 belum? Oh belum. Beliau S2-nya di Inggris, orang hebat. Senior Ustaz 2 tahun. Dulu dan belajar itu pas pakai SMK, kita pakai KMI juga. Subgontor, datang beliau ke sini lah. Itu masih pondok kecil begini sudah serius pakai KMI, dia pakai KMI kita walaupun sedikit. Ya. Jadi beliau hanya mengubah sistemnya menjadi sistem Gontor TMI. TMI itu KMI Ustaz. TMI sama saja sebenarnya. Karena ada pondok alumni rata-rata menggunakan TMI Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah. Ya. Akhirnya sama-sama pakai sistem yang sama, Gontor. Kita konsisten pakai ini, cuma kita begini karena kalah besarnya dengan sekolah dia Pia ini yang santrinya 3.000, kita hanya di pondok kecil ini Ustaz. Tapi kita istiqomah menggunakan sistem KMI. Makanya Ustazah Aisyah pengabdian di sini, pengabdian, ya. Kemudian dan belajar Cidokomnya sudah besar, ya, besar, ya. Sukses. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah kalian bisa nggak mengubah diri kalian yang biasa-biasa ini menjadi orang yang luar biasa? Ya. Tidak cuma kalian, guru-guru juga sama, ustadz-ustadz juga sama. Ya. Maka sesuatu yang kecil dilakukan itu ketika terus-terusan maka menjadi luar biasa. Insya Allah hasilnya nanti bisa dilihat. Kapan melihat hasil? Di akhirat nanti. Ar-rohatu fil jannah. Jadi ahlan Ustaz Ismail hari ini
Ramadan, kita persilakan nanti bedah bukunya, bercerita tentang bukunya. Intinya adalah menginspirasi. Ustazah Ella menginspirasi kepada kita semuanya. Kalau pondok atau santri pondok pesantren itu tidak cuma ngaji, tapi juga harus bisa menuliskan sejarah. Paling tidak menuliskan sejarah dirinya. Itu ya, poinnya adalah mencari inspirasi bagi kita semuanya. Kalau kita itu sebenarnya punya bakat yang hebat, paling tidak kitanya sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa bahasa Inggris, diajari menulis, dan kemudian kita harus membuat sebuah karya untuk peradaban. Waktu kita sampai dengan asar, sebenarnya mulai jam 1, tapi pas jam 3 karena kita mulai jam 2, maka kita sampai jam 3. Itu aja dari Ustaz sambutannya. Syukur astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan puisi. Puisi pertama yaitu Kidung Santri yang akan dibacakan oleh Siti Sarang Larasati. Waktu dan tempat kami persilakan. Kidung Santri, buah karya Nurlaina Sakinah. Suara kidung tilawah menyambut fajar berkah, menyelimuti jiwa dan menunjukkan hati penuh berkah. Untuk jasad dan jiwa penuh harap takkan tergoyah. Yakin dengan keyakinan yang kuat bahwa melihatmu adalah pemandangan yang indah, indah yang hakiki bagi ayah dan bunda penuh hikmat. Melebihi dari sekedar duduk santai di tepi pantai Raja Ampat. Melihatmu sungguh menyejukkan kalbu. Kesejukan abadi bagi ayah bundamu. Melebihi dari sekedar nyaman duduk di bawah pohon rindang bambu. Beriring musik seluring merdu dengan langgam Sunda dan syahdu. Melihatmu sungguh menenteramkan jiwa. Ketentraman sejati bagi ayah bunda. Dengan suguhan segala nyanyian dan irama surga. Ikhlaskan kami wahai ayah bunda, meninggalkanmu, membiarkanmu menjauh jarak darimu, untuk kami mampu menggempur segala malas dan bodohku. Ikhlaskan kami wahai ayah bunda, untuk kami mampu menginternalisasi jamuan kenikmatan kalam ilahi beserta ayat qauli dan qauli. Mohon ikhlaskan dan doakan kami, karena doa dan ikhlasmu maunah bagi kami. Pondok Pesantren Darul Naim Yahya Bogor, 11 Oktober 2021. Pembacaan CV yang akan dibacakan oleh Ustazah Mazdala Putri. Oke, tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik pada hari ini. Saya harap hadirin semuanya sudah siap dan semangat untuk membahas sebuah tema dalam seminar kita pada kesempatan ini, yakni dakwah bil qalam dengan karya tulis buku. Boleh tepuk tangannya? Baik, saat ini saya sudah bersama dengan para pemateri yang sangat luar biasa dan sangat menginspiratif tentunya, yakni Al-Ustadzah Nurlaila Sa'dilah STHI MPD, juga bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Ismail. Merupakan kesempatan yang sangat luar biasa kita dapat berkumpul bersama dengan beliau-beliau di sini untuk sharing tentang ilmu yang sangat bermanfaat. Langsung saja kita beranjak ke acara inti, yakni bedah buku. Untuk bedah buku yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ismail. Beliau adalah seorang ustadz yang sebelumnya pernah mengajar di Pondok Pesantren An-Nur Darul Najah 1, kemudian saat ini beliau mengajar di Pondok Pesantren An-Nur Darul Najah 8 selama 2 tahun. Untuk lebih jauhnya, mungkin akan disampaikan oleh beliau langsung bersamaan dengan pemaparan materi. Saat ini kita akan membedah sebuah buku karya tulis beliau yang berjudul Dua Mata Satu Agama. Kepada Al-Ustadz Muhammad Ismail dipersilakan. Boleh tepuk tangan? Cik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bapak akal tuh? Alhamdulillah. Udah makan ya? Ya, sebelum berangkat lebih jauh, Ustaz kenalin diri Ustaz dulu. Nama Ustaz Ismail, Ustaz alumni Gontor 2017. Terus Ustaz habis alumni ngabdi di Gontor 9, Lampung, untuk ke Darul Najah Pusat 1,5 tahun. Habis itu dapat beasiswa ke Sudan. Dan Sudan 2 tahun. Kalian tahu Sudan? Kalian tahu Mesir? Kalian tahu benua Afrika? Di benua Afrika, di atasnya ada Mesir, di bawahnya ada Sudan. Di sampingnya Mesir ada Maroko, Aljazair, segala macam. Paham tuh? Siapa yang mau kuliah di luar negeri? Gak ada yang mau? Ya, gak ada batasan. Maksud Ustaz, aneh gak punya duit, aneh gak terlalu pintar, aneh gak ada ini. Inna allaha iza arada say'an an yakula lahu kun. Kalau Allah udah pengen kamu kuliah di luar negeri, kamu pasti lah di luar negeri. Tapi jangan cuma kuliah di luar negeri. Yang penting saya kuliah di luar negeri, Papua Nugini, Timur Leste, ya kan? Kalau perlu sekalian ke Cina, Amerika, Kanada, Mesir, Paris. Kalian yakin nggak? Yakin itu dibuktikan dengan perbuatan. Habis Ustaz di Sudan, Ustaz kuliah di International University of Africa. Habis selesai dari situ, Ustaz balik ke Darul Najah 8. Di waktu kuliah itu, ini buku novel keempat Ustaz. Terus novel yang pertama, kedua itu tentang ketika Ustaz jadi wali kelas di Darul Najah Pusat, santri metropolitan. Kalian kiri kanan desa kan? Kalau di Darul Najah Pusat buka gerbang udah metropolitan semua. Santri high peace, ya. High peace Darul Najah Pusat. Nah itu beneran desa. Nah Darul Najah Pusat, tapi ya ada kurang lebihnya lah. Kebanyakan santri-santri yang orang tuanya itu dua-duanya kerja dan sibuk itu jarang dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi biasanya lebih loyal, maksudnya lebih gampang dideketin sama ustadz-ustadznya. Nah itu di luar topik lah. Lanjut, habis Ustadz dari Sudan, habis itu Ustadz ke Darul Najah 8. Darul Najah 8 bagian perpustakaan, Ustadz ngajak santri-santri buat tulis juga. Alhamdulillah kemarin
Tahun kemarin ada sekitar 7 buku ya, Ustaz bareng-bareng sama santri. Pertama kita nulis buku tentang puisi, habis itu kumpulan cerpen, habis itu ada sekitar 3 buku dari kelas 6 terbit, buku solo, buku sendiri. Habis itu dari Ustazah Aisyah nulis buku ya Ustazah ya. Nah, Ustazah Aisyah sama satu angkatan nulis 1 buku, sama ada temennya lagi nulis 1 buku. Totalnya ada sekitar ada kelas 4 juga nulis buku, kelas 2 juga nulis buku. Totalnya 9 buku tahun kemarin. Tahun ini ya insya Allah lah ada lagi. Kalian mau jadi penulis? Kenapa harus jadi penulis? Emang gak ada yang lain? Kenapa harus jadi penulis? Kenapa gak jadi YouTuber aja atau gak TikToker? Bener? Kenapa? Terus Ustaz kenapa menulis Ustaz? Ustaz kenapa nulis? Kenapa nggak gambar aja? Atau nggak main bola aja? Ustaz pertama kali nulis. Kalian di sini yang nggak punya HP angkat tangan. Saya tanya ini generasi Z. Alat yang nggak punya HP angkat tangan. Oke, pertanyaannya Ustaz kerucutin lagi. Yang nggak pernah upload status WhatsApp, Instagram, feed, angkat tangan. Oke, saya kerucutin lagi. Yang nggak punya Instagram, angkat tangan. Oh, punya Instagram? Yang nggak punya TikTok, angkat tangan. Oh, biasanya nih santri-santri ini nama TikToknya, nama Instagramnya aneh-aneh, ya nggak? Pasti nggak pakai nama asli, atau kan foto profilnya buron, bener nggak? Atau nggak? Ya pastinya nih santri itu nggak mau follow ustadz sama ustazah, bener nggak? Takut dilihatin statusnya, bener nggak? Betul apa betul? Nah, saya tanya nih, kalian waktu nulis nih, pasti kalian pernah nulis caption dong? Pernah nulis status dong? Pernah kan? Nggak langsung kalau lagi sedih, lagi sedih. Ada nggak kayak gitu? Lagi sedih, ini HP, lagi sedih nih, si dia nggak ngechat. Ada kayak gitu? Enggak kan? Atau enggak kode lapar status, ya kan? Atau enggak status panjang isinya buat nyindir yang lain? Ada yang kayak gitu enggak? Ada ya? Atau ada salah satu kebiasaan buruk kalian kayak gitu? Males ngomong langsung, enakan nyindir lewat status. Bener nggak? Kalian tahu nggak sebutan namanya? Ada namanya text prophet. Udah tahu belum? Text prophet. Text prophet itu orang yang lebih suka ngomong lewat ketikan, lewat chat group daripada ngomong langsung. Ada nggak orang-orang kayak gitu tuh? Ada. Yang kalau liburan di grup rame banget, kalau udah ngumpul diam. Betul? Nah, Ustaz tampil di sini. Kenapa Ustaz tulis? Contohnya ketika kalian buat status yang nyindir orang lain, atau kalian status buat ngungkapin perasaan kalian aja. Salah status, ya elah Ustaz, ngomongnya lama banget sih, udah lama tahu statusin. Kan Ustaznya nggak ngeliat. Yang penting kalian statusin aja. Nanti ada yang lihat nih, iya nih, ngomongnya lama banget, dibalas statusnya, ya kan? Tapi kalian ngerasain gak? Kalau misalnya abis nulis status kayak gitu, ya elah ini Ustaz ngomongnya lama banget sih, udah status nih, upload, ada yang lega. Pernah ngerasain gak? Abis nulis status, ini lama, ada yang lega. Betul gak? Itu tandanya kalian lagi ngungkapin perasaan kalian, betul kan? Mengekspresikan hati kalian.
Betul? Betul? Nah, kalau Ustaz punya guru di Darul Najwa Pusat, namanya Ustaz Hasan Darajat, S1 di PTIK, S2, S3 ambil filsafat di Malaysia. Ustaz Hasan Darajat punya buku namanya tentang tafsir Quran. Dia bilang menulis itu ekspresi diri yang perlu dilatih. Jadi menulis itu ekspresi diri yang perlu dilatih. Jadi ekspresi, orang punya ekspresi gambar, betul kan? Komik. Ada yang kalau misalnya guru lagi ngajar, bosan terus kalian gambar sendiri di buku tulis, ada yang kayak gitu? Nih, laki-laki kan 10% tulisan, 50% gambar, betul nggak? Sama benar? Atau nggak bisa saya ujian gitu, buat apa kertas koreksinya buat gambar, benar nggak? Ya kan? Nah, itu ekspresi diri yang perlu dilatih. Menulis. Ustaz, kenapa Ustaz menulis? Waktu Ustaz wisuda, Ustaz itu merasa insecure sama teman-teman Ustaz. Teman-teman angkatan Ustaz yang 2017 itu rata-rata ya kuliahnya lancar, terus ada yang udah kuliah di Cina, udah kuliah di Paris, Madinah, Mesir, Jordan, mana lagi ya? Kanada, ada juga London, ada juga. Ustaz insecure lah melihat mereka. Tuh teman-teman Ustaz kan dari Taksibi terlambat lagi. Ada teman-teman Ustaz yang udah sarjana dulu, Ustaz insecure segala macam. Tapi ada satu kebebasan yang akhirnya Ustaz temuin satu kebebasan. Ustaz merasa bebas ketika Ustaz nulis. Ketika kalian nulis status, kalian mikirin nggak? Kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 mikirin nggak? Enggak kan? Kalian ketika nulis status atau nulis apapun itu, kalian mikirin nggak umur kalian itu berapa? Enggak kan? Kalian tetap bisa jadi diri kalian, bebas. Orang tahu, ya misalnya di buku ini, Ustaz tulis Muhammad Ismail, dia tahunya Muhammad Ismail aja. Orang nggak bakal peduli sama status apa, sarjana Ustaz apa, betul kan? Umur Ustaz berapa, betul kan? Orang peduli sama ceritanya, betul? Sama kayak misalnya kalian nonton YouTube. Ketika kalian nonton YouTube, kalian peduli nggak? Ini YouTubernya umurnya berapa? Nggak peduli kan? Yang penting kontennya enak dilihat, betul? Sama kayak nulis juga. Bisa ngerasa bebas di situ. Jadi buku itu konten yang bentuknya tulisan, handle, betul? Nah, YouTube konten yang bentuknya video, TikTok, video Instagram, ada foto, ada video, betul? Ya, ini soal nulis dan alasan kenapa usah nulis. Terus lanjut. Kenapa Ustaz? Nah, ini Ustaz fiksi ya. Siapa yang suka baca novel di sini angkat tangan? Usah malu-malu putra, angkat tangan yang tinggi. Kenapa? Baca novel itu mencerdaskan. Benar Ustaz? Tuh, yang penting bukan novel bucin terus dibaca sampai habis. Siapa yang punya skill baca novel sehari selesai? Novel setebal ini sehari dibaca terus. Pagi baca, habis sholat baca lagi, sehari selesai. Ada yang punya skill kayak gitu? Angkat tangan. Hah? Atau novel kayak gini nih yang paling sehari 2 hari, biasanya lebih tebal lagi, betul kan? Ya kan? Ya. Ini novel keempat Ustaz. Yang pertama judulnya Asik Jadi Santri. Itu tujuannya buat kasih tahu ke orang-orang di metropolitan, terutama wali santri. Sasaran utama itu wali santri sama santri. Karena kesannya santri itu ya apa gitu-gitu aja, sholat ngaji, bosenin. Ustaz ungkapin jadi asiknya jadi ustaz, jadi santri dan dari sudut pandang wali ke as. Buku pertama, kedua tentang asiknya wali santri, buku ketiga judulnya The Informers. Ustaz digontor jadi bagian CID.
di perayaan 90 tahun Gontor. Itu Ustadz paling berkesan lah. Ya Ustadz masih bisa bilang dari sepanjang umur Ustadz paling seru itu waktu Ustadz jadi kelas 6 di Gontor. Sampai sekarang paling seru jadi kelas 6. Sing duwe mondok ya. Yang punya mondok kelas 6. Ya gitu. Dan yang terakhir 2 mata 1 agama. Ya, setiap bukunya berkembang lah. Buku kita bedah buku ini, habis itu nanti saya kasih tahu kalian cara buat novel, oke? Ada yang mau buat novel di sini angkat tangan? Kalian tahu nggak ada namanya platform? Saya lupa nama platformnya. Ada, jadi kalian tinggal ngirimin naskah, nanti bakal dicetak gratis. Tahu nggak? Jadi kalian tinggal ngirimin naskahnya selesai, nanti bakal dicetak gratis. Segala macam, nanti kalian cukup bayar per buku, terus nanti kalian dapat untung berapa persen dari situnya. Itu bisa kasih tahu. Tapi kayaknya itu lebih alam ya. Ya, lanjut ya. Ini 2 mata 1 agama. Kenapa Ustadz tulis buku ini? Karena dulu waktu di Sudan, Ustadz itu banyak orang yang mendukung, kalau bahasa sederhananya. Ada yang sukanya sholawatan, tahlilan, maulidan, segala macam, betul kan? Ada yang terus ada juga yang nggak boleh sholawatan. Itu sholawatan nggak diajarin sama zamannya Rasul. Ya, terus ini nggak boleh, itu kafir. Ya kan? Ada yang, kalian tahu bid'ah? Bid'ah itu apa? Nah, sebenarnya bid'ah itu hal baru yang ada di zaman Rasul. Nah, singkatnya buku ini tentang, namanya, kalau premisnya, bisa ajarin cara buat premis. Nah, ada ini singkatnya tentang laki-laki, namanya Adam, dia punya ayah polisi anti terorisme. Polisinya anti terorisme, ayahnya. Terus ibunya orang yang rajin sholawatan, segala macam. Nah, ayahnya minta si Adam ini jadi polisi yang anti teroris. Ibunya mau jadi ustadz, tapi Adamnya nggak mau jadi dua-duanya. Adam ngambil jalan lain. Nah, jadi dia mau ngebangkitin Islam, berdakwah lewat sosial media, lewat startup. Startupnya namanya Talaki. Startup dia itu, jadi kalau kita pesan, saya mau belajar fikih, teks, nanti dikasih pilihan gurunya ini. Ntar kamu bisa datang ke gurunya atau gurunya datang ke kamu. Nah, Adam itu buat aplikasi namanya Talaki, kayak gitu. Jadi dia kuliahnya programmer, S1 di Indonesia, S2-nya di Amerika ceritanya. Kalau nggak salah di sini Amerikanya California, Universitas California. Terus dan di sini juga dikasih tahu dunia startup, awal modal startup. Saya tanya-nanya teman Ustadz yang di Malaysia, dia kuliah programmer. Sekarang kalau kalian bisa programmer itu 1 juta orang yang bisa programmer. Cuman sekali bisa, gajinya 100 juta sebulan seorang programmer. Ya, pintar matematika, modal programmer, kalau bisa solo. Selanjutnya, habis itu, nah Adam ini waktu kecil itu ketemu, dia kesesat. Waktu kecil dia ketemu, pernah ditolongin waktu dia dikejar anjing. Si Adam ini dikejar anjing waktu kecil, terus ditolongin sama gadis bercadar merah muda. Ditolongin sama gadis bercadar, terus Adam balik nolongin si gadis bercadar ini. Karena gadis bercadar ini dituduh teroris. Karena di hari yang sama ada kejadian pengeboman juga, teroris. Gadis bercadar ini dituduh teroris, Adamnya nolongin. Nah, tapi sepedanya dibawa sama gadis bercadar ini sampai
ke depannya sampai dia akhirnya dewasa, dia ini mau bangun platform yang namanya Talaki itu sama temennya, ada Z, ada desainernya, ada semacam. Akhirnya ketika dewasa Adam ini ketemu dua gadis bercadar. Ada namanya Humairo, ada namanya Disti. Ada orang-orang yang ada, jadi temennya itu ada Humairo, Disti, bercadar, terus teman sahabatnya, karirnya itu namanya Zen, terus ada si kembar, Dita sama Dimas. Dita sama Dimas ini orang Betawi. Kalian di sini orang Betawi ada? Angkat tangan. Kenapa? Betawi orang ada? Nah, situ, di sini jadi bahasanya tuh relax kayak biasa. Ya ada ya, yang nggak terlalu sastrawan banget. Ada yang pernah baca novel Ahmad Wadi? Yang pernah baca angkat tangan? Ada yang pernah? Ada yang pernah baca bukunya Terelie? Nah, Andrea Hirata, siapa lagi? Mariposa, pernah baca Mariposa? Ya, kalau kalian baca buku-buku kekinian itu ya bahasanya kayak gitulah. Jadi nggak kaku bahasanya nyantai kayak ngobrol biasa, terus alurnya nggak ketupat. Nah ini akhirnya si Adam ini ditemuin sama Humairo. Humairo ini kerjaannya kalau ngeliat Adam, ini nggak boleh ada maulidan. Terdebat lagi. Terus ketemu bapaknya Humairo, lebih ganas lagi. Ini nggak boleh. Asal ente sesat, terus nanti Adam kasih tahu lagi. Nah di situ perdebatan, akhirnya bersatulah di satu momen. Karena intinya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah itu di sini novel ini jelasin. Endingnya benar-benar nggak ketupat. Karena ya kalian kan selalu kalau baca cerita selalu pengen tahu endingnya gimana. Nah kan? Terus Ustaz bocorin dia nggak usah. Intinya kayak gitu, alur cerita kayak gitu. Terus pesan yang Ustaz pengen sampaikan di sini. Namanya buku itu, kalau kita ngirim SMS berarti cuma satu pesan doang yang bisa disampaikan, benar kan? Berarti kalau satu video doang ada beberapa pesan yang bisa disampaikan. Misalnya film 2 jam ya berarti 2 jam itu ada pesan-pesan, ada yang tersirat sama tersurat, ada yang secara langsung diomongin, jangan, ayo sholat, ayo hafal Quran. Nah itu secara langsung. Kalau dilihatin orang yang sering ngaji Quran berarti itu secara tidak langsung. Nah ini juga banyak pesan yang pengen Ustaz sampaikan, tapi pesan utamanya apa? Islam rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada tuh, buat apa sih kita saling nyalahin, sama-sama Islam kok saling nyalahin bid'ah, nyalahin inilah. Kita kan sama-sama Muslim. Muslim sama Muslim yang lainnya itu bersaudara. Nah ini tentang bukunya. Dan hari ini, sambil selingan ya, Ustaz nggak cuma bawa 1 buku, Ustaz ada bawa 4 buku. Tadi Ustaz nanya, sebuah 4 buku. Berarti ada yang di giveaway, bener kan? Bener kan? Kalian mau di giveaway nggak? Boleh kan? Boleh? Yang ini nih, ini ya nggak apa-apa lah ya, nggak sempurna tapi bisa dibaca. Siapa yang bisa ceritain ulang tentang alur cerita singkat yang tadi saya sudah sampaikan, yang ada di buku ini? Saya kasih 1 buku gratis, baru ini. Yang bisa angkat tangan maju. Oke, untuk singkat waktu Ustaz hitung 10 mundur. 10. Kalau nggak ada berarti ya nggak jadi. 9, 8, 7, 6, maju. 5, 4, 3, 2, 1. Coba ceritain ulang yang udah Ustaz ceritain.
Ya, kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah, kelas 1 intensif. Mau ceritain ulang tentang novel Dua Mata Satu Agama. Jadi inti dari buku yang cerita Jadi alur singkat. alur singkatnya itu si Adam jadi bikin kayak aplikasi startup buat kayak mengajarkan kalau misalnya ada orang yang mau belajar tentang pelajaran fikih atau tauhid gitu, jadi kayak tinggal mencet di aplikasinya, terus tinggal milih gurunya datang ke rumah atau kita yang datang ke gurunya. Terus yang kedua, di ceritanya itu Adam pas masih kecil dikejar anjing, terus Adamnya itu dikejar anjing, terus ketemu sama perempuan yang bercadar yang tiba-tiba dituduh jadi teroris, terus nolongin perempuannya itu. Setelah berapa tahun kemudian, waktu Adamnya udah besar, udah bikin aplikasi startupnya itu, dia tiba-tiba ketemu sama perempuan yang bernama Humairah sama Isti, dan di situ mereka memperdebatkan tentang agama. Dan setelah memperdebatkan agama itu, akhirnya mereka bersatu lagi karena inti yang ada di novel Dua Mata Satu Agama ini adalah Islam itu pernah berlalu. Oke, lanjut terakhir. Oke, selanjutnya kemarin tadi kan Ustaz udah ngebongkar gimana caranya apa udah buku tentang novel Dua Mata Satu Agama. Kenapa dinamain Dua Mata Satu Agama? Karena dua mata, dua pandangan Islam. Jadi ada yang anggapnya Islam itu keras, teroris, bunuh. Ada yang anggap Islam itu lembut, penuh kasih sayang, segala macam. Nah, dan satu agama itu agama apa? Nah, sekarang Ustaz bongkar gimana cara Ustaz buat buku novel. Sebenarnya kalau kita ada ya Ustaz kendala tadi proyektor cuman kalau proyektor Ustaz bisa mamarin. Ada pelan cuman ada masalah, jadi Ustaz ngomongin aja. Jadi buat novel itu kita ngomongin nulis dulu aja deh. Kalau kalian mau mulai nulis, kalian mau mulai dari yang kecil, kalian mulai dari puisi. Tulis puisi dulu. Latihan tulis puisi. Tulisan yang bagus itu enak dibaca, enak didengar. Sederhananya itu aja. Enak dibaca, enak didengar. Kalau kamu baca, oh ini gak enak nih, kayaknya dibaca, berarti ganti lagi. Paham? Terus kamu baca tulisannya, terus tetap kamu mendengar, ini gak enak nih, kurang enak dengar, atau enggak belibet. Kalian tahu kan belibet, ya kan? Berarti dibenerin lagi. Kayak betul. Nah, tadi udah sebut. Nah, habis itu gitu. Nah, terus cara buatnya yang paling gampang
kan pertama puisi, habis itu kalian coba buat cerpen, habis itu buat baru kalau udah cerpen terlatih buat novel. Jadi mulai aja kalau misalnya ustazah atau di sini mau mulai menulis, mulai aja dulu dari kumpulan puisi. Habis itu kumpulan cerita. Terus kalau udah ada kalian yang berani buat tulis novel. Karena mulai aja dari satu buku, nanti ketagihan tulis 1 buku, 3 buku. Terus kan? Nah, gitu. Nah, terus gimana cara buat puisi yang bagus? Itu kalian mulai dari suasana hati kalian. Puisi nih. Jadi kalian jangan pernah bohong tulisan sama hati kalian. Kalau hati kalian lagi sedih, boleh kalian tulis puisi sedih. Cara latihannya kayak gitu. Terus cerpen. Nah, cerpen sama novel ini ada satu kesamaan. Satu kesamaannya apa? Premis. Ada yang tahu premis? Ada yang tahu premis? Premis sama tema beda ya. Premis itu satu kalimat yang nyeritain semua ceritanya. Sederhananya, satu kalimat yang nyeritain semua ceritanya. Jadi kayak ringkasan dalam satu kalimat. Kayak itu. Nih, perhatiin baik-baik ya. Contoh premis ini, buku 2 Mata 1 Agama. Premisnya itu Adam lelaki yang ingin mendakwahkan Islam lewat platform, lewat startup, lelaki. Tapi sayangnya banyak pertentangan dari ayahnya, dari teman sekelompoknya, dan bahkan sering dituduh jadi aplikasi teroris. Nah, premisnya kayak gitu. Premis sederhananya, saya kasih tahu rumusnya premis. Rumusnya premis kalau yang menurut Ustaz, tokohnya siapa? Terus ditambah tapi. Terus ditambah masalahnya apa? Nah, bisa terusnya cara nyelesainnya gimana? Itu belakangan. Yang penting kalian tahu, oh ini cerita tentang ini. Misalnya, tokohnya Adam yang mau bangun startup Islami, tapi banyak pertentangan dari banyak orang dan sering dianggap aplikasi teroris. Ini enggak nyuci otak ya katanya. Teroris, kafir, enggak lah, aman. Nih, jadi aku tapi sama masalahnya apa? Lebih menarik, cerita itu bakal lebih menarik kalau tokohnya menarik. Terus cerita juga bakal lebih menarik kalau masalahnya juga menarik. Contohnya ceritanya apa? Yang paling terbaru ya? Avatar kalau nggak di luar planet, terus nggak jadi avatar yang biru kayak gitu, ceritanya menarik gak? Misalnya nih, film Avatar, planet-planet aliennya diganti jadi manusia semua, terus syutingnya di Indonesia, menarik gak? Enggak kan? Nah, itu tokohnya. Terus masalahnya, misalnya Avatar di alien-alien kayak gitu, nggak ada bertarung-tarung, nggak ada masalah, ia hidup damai dari awal sampai terakhir, senang-senang dong, menarik gak? Jadi kalau kalian nulis cerita, nulis buku atau nulis apapun, masalahnya harus menarik, konfliknya harus besar. Nggak harus besar sih, santai juga apa. Yang penting menarik. Yang bikin orang, ini gimana cara nyelesainnya? Paham? Ya, bikin penasaran. Ayo tuh. Cari sisi menariknya. Kalian tahu Bang Darwis yang lebih terkenal dengan tulisan penanya Terelie? Tahu? Bang Darwis itu pernah bilang kalau setiap hal itu bisa jadi menarik, tergantung kamu melihatnya dari mana, atau bahasanya tergantung sudut pandang kamu. Itu hitam, warna hitam tuh kesannya jelek segala macam. Terus ya orang kulit hitam, Ustaz udah bosan ya melihat orang kulit hitam di Afrika kan, hitam. Kalian pernah ngerasain nggak orang lari malam-malam nih yang kelihatan cuma giginya doang? Beneran, yang kelihatan cuma giginya doang segala macam. Tapi kalau kayak orang Asia yang matanya sipit kayak Ustaz tuh, kalau dilihat sama orang hitam, sin, gede gitu, sin, mana sin? Cina. Atau Alibaba.
Alibaba itu yang punya siapa? Jack Ma. Nah, Jack Ma kan Cina juga. Dulu awal-awal corona, diajaknya corona. Karena corona dari ya itulah selingan. Jadi semua itu, nah hitam itu kesannya kan jelek ya. Orang hitam. Kalau kalian biasanya ya ibu-ibu kalau ngeliat anaknya lama-lama jemuran terus kulitnya jadi hitam, kok makin lama makin hitam. Kesannya hitam jadi aib gitu. Ya nggak? Ya nggak bro? Aduh, yang mana? Aman. Tapi kalian tahu nggak kalau hitam itu bermakna mewah? Mobil mewah rata-rata warnanya coklat apa hitam? HP mahal, laptop mahal, rata-rata warnanya hitam, kuning, merah, biru. Hah? Hitam. Orang kalau kumpul rata-rata pakai jas hitam, dasi hitam, ya kan? Mewah, keren, cool, segala macam. Itu jadi menarik. Jadi segala hal itu bakal menarik tergantung sudut pandang kita. Misalnya di pondok apa yang menarik? Bangun tidur gini lagi. Banyak. Salah satu biasanya kalau misalnya nulis baca cerpen itu ada satu cerpen yang paling sering dibaca. Salah satunya kemarin dari N8 itu nulis cerpen judulnya Ketika Santri Berkisah. Ada satu novel satu cerita yang suka dibaca. Pasti cerita itu yang dibaca dulu. Judulnya Hawaii, Hamam 2 lantai. Hawaii. Jadi ceritanya tentang setan di kamar mandi. Nah itu jadi hal yang menarik, hal yang beda. Kebanyakan kalau seandainya nih, Ustaz Zoro, ayo kita sekarang nulis cerpen nih. Ustaz bisa jamin lebih dari 50% kalian nulis tentang cerita kalian masuk pondok. Percaya nggak? Nah, coba kalian ambil sisi lain. Contohnya kehilangan sendal, itu jadi hal yang menarik. Hal yang menarik itu apa? Hal yang biasa kalian lakuin, tapi orang lain jarang rasain, tahu nggak? Atau banyak hal yang menarik lainnya. Paham? Itu namanya premis. Jadi aku, tapi terus masalahnya apa? Paham? Pertama premis, itu cerpen, premis, habis itu tahap selanjutnya dibuat outline. Kalian tahu outline? Ini harusnya outline. Bisa sebenarnya kayak gini. Ada tahap yang gampang, ada yang susah ya. Kalau tahap yang gampang gini, kalian buat aja misalnya kayak gini. Kalian sekarang SMP atau SMA gitu ya. Kalian buat outline misalnya waktu SD kelas 1, bab 1 tentang SD kelas 1, bab 2 tentang SD kelas 3, bab ketiga C4, 5, per tahun. Paham? Habis itu kalian tinggal ceritain aja. Oh, kalian waktu kelas 1, kalian menarik apa, diceritain. Selesai semuanya, tinggal jadi buku Story of My Life. Benar kan? Betul nggak? Itu sisi gampangnya. Kalau kalian mau sisi susahnya, sebenarnya ya kalian buat namanya brainstorming. Tahu brainstorming? Brainstorming itu otak diputar-putar. Nah, brainstorming itu kalian keluarin semua ide yang ada di otak kalian jadi tulisan. Caranya, tapi jangan jadi tulisan, langsung jadi cerita, jadi poin-poin. Contoh, 2 mata 1 agama. Ustaz tulis nih, ada Adam, terus ada Humairo. Humairo ini bercanda suka marah-marah sama Adam. Gitu. Poin-poinnya. Nanti Humairo sama Adam berantem, bikin poin banyak sampai Ustaz ini novel itu baru setengahnya, masih ada setengahnya lagi. Ustaz selesai di novel ini poin brainstormingnya itu sampai 200 poin. Jadi benar-benar detail. Jadi semua yang ide kamu pengen keluarin itu kalian tulis di poin-poin. Kalau udah baru, nomor 1 sampai nomor 10 ini jadi bab pertama. Tak, paham? Nanti nomor 4 sampai nomor 11 sampai nomor 20 jadi bab kedua, 3 macam. Ntar kalau udah selesai jadi buku. Paham tuh? Nanti kalau udah ditulis, outline udah ditulis, premisnya udah ditulis, apa yang ditulis, baru mulai nulis.
Set, kalau kita nggak nulis outline langsung nulis bukunya boleh nggak? Boleh. Yang penting selesai. Betul kan? Tulisan paling bagus itu tulisan yang selesai. Betul. Sebagus apapun di otak kalian, kalau nggak tertulis itu nggak bakalan disebut tulisan. Saya kasih tahu. Nah, untuk bisa nulis selesai kayak gini, kalian harus punya tekad kuat. Alasan besar kalian nulis. Ya, kalau kalian nggak punya alasan besar buat kalian nulis itu, biasanya menurut di tengah jalan. Nanti kalian akan berkenalan dengan nama writer blocks. Ada yang pernah nulis di Wattpad? Ada yang pernah nulis di Wattpad atau platform yang lain? Writer blocks itu udah selesai nulis bab, udah selesai nulis 2 paragraf, habis itu bingung, aduh nulis apa ya? Tadi nulis puisi ini, nulis puisi udah 2 paragraf, terus bingung, aduh nulis apa lagi ya? Nah itu namanya writer blocks. Untuk menghadapi writer blocks, kalian harus nulis outline. Paham tuh? Nah, lanjut. Nah, sekarang nanti kalau udah nulis writer block, outline, tinggal ditulisin aja. Nanti kalau udah selesai bab 1, contreng, sederhana kayak gitu. Udah misalnya, kalau buku Ustaz tanya penerbit itu, buku standarnya 60 sampai 70 halaman itu bisa terbit di HPS ya, 60 sampai 70 halaman bisa terbit. Terus standarnya kalau di Republika itu 150 sampai 250 halaman. Itu kalau udah diketik segitu, kalian bukunya bakal, ini buku Ustaz 200 halaman apa ya? 230 halaman. Aduh, apa? Sekarang jadi 320. Jadi butuh HPS F4-nya itu 200 halaman. Jadi cerita, itu nanti dicetaknya jadi 300 halaman. Alhamdulillah ini juga nih kelas 5 di DN 8 itu udah ada yang selesai nulis. Jadi kalau kalian nggak ada komputer, kalian pakai buku tulis aja nggak apa-apa. Sekarang kan udah ada namanya jasa ketik, betul? Kalian ada liburan waktu buat ngetik, ya kan? Nah itu yang di dalaman udah selesai semuanya 1 novel, 2 buku, tinggal diketik dong. Tinggal diketik, selesai diketik nanti bisa langsung Ustaz ajuin ke penerbit. Nah, Ustaz kasih paham nih. Nih, ada 2 jenis penerbit biar kalian tahu. Ada namanya penerbit indie, ada namanya penerbit mayor. Paham tuh? Kalau penerbit indie itu kalian bayar bukunya, bayar biaya percetakannya, tapi nanti kalian dapat untungnya itu 100%. Salah contoh kayak gini. Ustaz cetak buku ini. Satu buku ini Ustaz cetak 100 buku. Harusnya harga bukunya 50.000, Ustaz jualnya jadi 80.000. 30.000 Ustaz jual itu untungnya buat Ustaz semua. Wah. Jadi penerbit tahu kita udah bayar, kita jual berapapun harganya bebas. Paham? Kalian bebas ngejual harga buku kalian. Mau Ustaz ini Ustaz jual harganya 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Ustaz yang nulis, beneran? Ya kan? Boleh. Ustaz mau ngarahin buku Ustaz harganya 1 M juga nggak apa-apa. Ustaz yang nulis, betul nggak? Pertanyaannya mau nggak orang beli? Enggak. Kalau kamu beli ya udah. Kalian ya standar. Nah intinya kayak gitu. Kalian yang biar percetakannya, tapi nanti kalian dapat untung dari buku kalian itu 100%. Kalian pilih mau cetaknya 4 doang, 10 doang, atau langsung 100, 20, 40. Pokoknya semakin sedikit percetakan yang buku yang dicetak, biasanya harganya semakin mahal. Jadi amannya kalian cetak langsung banyak, tapi pakai duit kalian. Biasanya kayak gitu. Di penerbit apa? Nah penerbit mayor itu penerbit gede, kayak Republika, Gramedia, apa lagi? Ya segala macam lah. Itu kalian ngirimin naskah. Nanti naskah kalian akan diproses selama 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Tapi ya biasanya ada juga yang misalnya kalian di platform online, terus kalian udah banyak yang nonton,
dan banyak yang baca jutaan, nanti bisa langsung ditarik sama Republika dan itu dicetak. Kalau lolos di Republika, biasanya minimal banget satu buku itu dicetak 3.000 eksemplar. Paling minimal 3.000 eksemplar. Ustaz, kalau bestseller itu dicetaknya berapa Ustaz? Bestseller itu minimalnya terjual 10.000 eksemplar, 10.000. Nah, misalnya dari penerbitnya 30.000, penerbit dapat untungnya 40.000. Nah, penulis cuma dapat untung 10 sampai 30%. Jadi contohnya misalnya duit kalian untungnya 30.000, ya kalian cuma dapat 10.000-nya doang. Tapi 10.000 kali 3.000 berapa? Mikir kan? 10.000 kali 3.000, 30 juta. Nah, kalian nulis bisa dapat 30 juta. Apalagi sekarang tulisan online itu banyak ahli apa rutin? Nih, kalau tulisan online itu banyak sekarang dari tulisan online bisa dapat puluhan juta, 100 juta. Yang penting kalian sudah lama tag, kirim terus. Tapi ingat, nggak ada yang betul. Nah, jadi semuanya ada prosesnya. Dari cara nulis buku itu, pertama kalian tulis premis, terus kalian tulis outline-nya. Kalau tulis outline sama premisnya, kalian selesai tulisannya. Kalau udah selesai tulisannya jadi naskah, kalian kirimin naskah kalian ke penerbit. Kalau kalian mau bayar, siap bayar, kalian ke penerbit pengen bayar dulu terbitnya cepat segala macam, penerbit ini. Kalau kalian mau bersabar lama, kalian penerbit paham? Tuh. Aduh. Nah, itu jadi Ustaz. Terakhir ya. Nanti tinggal terakhir tentang premis. Ustaz kasih waktu 1 menit kali ya. Ada stopwatch ya? Belum HP. Ada stopwatch dulu. Coba di stopwatch ya. 1 menit. Ustaz kasih 2 menit deh. 2 menit. Ustaz kasih waktu 2 menit. Yang bisa nulis premis, terus premisnya paling menarik, terkumpulin ke meja MC ya. Tulis premisnya paling menarik. Ingat rumus premis apa? Aku. Kalian bayangin aja cerita apa aja terserah kalian. Itu mau bakal jadi cerita atau bakal jadi novel atau nggak bakal jadi apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian udah dapat satu ilmu apa? Cara nulis aku, tapi sama masalah. Yang paling menarik, Ustaz kasih 1 novel. Udah discoba. Ustaz kasih waktu 2 menit. 2 menit, gak usah lama-lama ya. 2 menit. Yang bisa, Ustaz kasih novel. 3, 2, 1, mulai.
5, 4, 3, 2, 1. Yang udah nulis tapi belum ngumpulin bisa. Ada lagi yang mau ngumpulin? Ada yang berani ngumpulin lagi? Selamat. Ustaz hitung 10 mundur lagi ya, terakhir 10 9 8 7 boleh kau 6 5 4 3 2 terakhir 1. Udah ya? Ada lagi? Arda. Ini kayaknya sudut pandangnya paling beda. Yang lain, si Daro anak yang telah masuk wilayah militer. Saya orang yang baik. Oke, baik. Tapi ingin hidup bebas di pondok. Si paling bebas. Aku adalah seorang preman menjadi polisi yang baik. Oke, menurut Ustaz premis yang paling ini paling jelas lah. Seorang pria bernama Ezio melihat keluarganya terantai di depan matanya sendiri. Sekarang ia terkelam oleh amarah dan dendam. Ya, sampai tahu. Ini masih. Nah, untuk membalaskan, ia menjadi pembunuh bayaran berdarah dingin yang akan menghancurkan semuanya. Ini premis apa curhatan hati? Ya nggak apa-apa. Ya maju silakan. Arda. Ya, saya kira sekian penjelasan dari Ustaz. Mungkin satu orang kali ya, kalau ada yang nanya. Joko adalah seorang petani yang ingin merubah kehidupan keluarganya. Jadi jawaban yang lain, tapi dalam mengikuti yang dengan semua orang. Insyaallah. Barakallahu tadi. Oke, Ustaz kasih kesempatan satu orang buat bertanya. Setelah itu Ustaz cukupkan wawancara materi dari Ustaz. Terus sana dari kalian ada yang pengen punya, ntar pesannya ke Ustaz Aisyah aja ya, dari Ustaz Aisyah atau ke Ustaz Ustaz Mukhlis. Ya, Ustaz Mukhlis.
Ya. Ustaz kasih waktu 1 menit kali ya. Gantian dulu ya. Nanti kita jawab. Oke. Jadi Ustaz saya cukupkan teman para materi Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya? Baik, acara bedah buku yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustazah Nurlaila Sa'dila, STHI MPD. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kurikulum vitae, data pribadi. Nama Nurlaila Sa'dila, alamat Jalan Irigasi RT 1 RW 3, Mulyasari Losari Cirebon. Kontak person 087784945020. Email nur81leila@gmail.com. Moto Khairun-nas anfa'uhum linnas. Data pendidikan. Sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Lirboyo Hidayatul Muqtadiat. PMDG Gontor Putri 1 Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perguruan tinggi S1, jurusan Tafsir Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S2, jurusan PAI, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. S3, amin ya rabbal alamin. Pengabdian mengajar di Pondok Pesantren Modern Gontor Putri 1 pada 2000 sampai 2001. Mengajar di SMA Pondok Pesantren Madinatul Najah Pabedilan Cirebon pada 2006 sampai 2007. Wakil Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada 2008 hingga 2013. Merintis dan mendirikan sekolah dan Kepala Sekolah Nahdlatul Atfal Nahdlatul Ulama Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada 2009 hingga 2016. Direktur KMI Pondok Pesantren Darun Naim Yafia Parung Bogor pada 2017 sampai 2018. Guru di Pondok Pesantren Darun Naim Yafia Parung Bogor sekarang. Pengajar di kampus UIK Bogor sekarang. Demikian pembacaan CV beliau. Untuk acara selanjutnya yakni bedah buku karya tulis beliau yang berjudul Pendidikan Akhlak pada Anak menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi kepada Al-Ustazah Nurlaila Sa'dila STHI MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa dari kami? Siapa kita? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini, siang menjelang sore hari ini kita berkesempatan yang baik, mulia, barokah insyaallah dengan kedatangan ada Al-Ustaz Muhammad Ismail membersamai kita, memberikan kita semangat untuk menulis, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Ustaz Muhammad Ismail juga bisa hadir lagi membersamai kita. Nah, alhamdulillah pada hari ini Ustaz juga bisa membersamai adik-adik sekalian, kemudian bersama dengan Ustaz dan Asatidz yang ada di Pondok Darun Naim ini, yang insya Allah Asatidz dan Ustazat di sini juga luar biasa karyanya. Hanya saja ini saya dapat kesempatan yang pertama mungkin Ustaz di sini untuk duduk karena mungkin usia lebih ya, padahal yang banyak karyanya ini sudah lebih dari saya. Ada Ustaz bilang itu punya jurnal banyak, buku juga sudah siap publish. Kemudian ada Ustaz Fajar Didi ini punya karya juga, artikelnya luar biasa, sudah terbit, dipublish juga, alhamdulillah. Dan saya haturkan secara pribadi kepada Bapak Pimpinan Pondok juga, alhamdulillah sudah membantu dengan sangat menerbitkan sampai terbit buku ini, buku Pendidikan Akhlak kepada Anak menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Kalau tadi kita luar biasa ya sudah mendengarkan bedah buku sastra. Kalau sastra itu tidak ada habisnya, ya, menyenangkan dan selalu segar. Termasuk saya, Ustaz, mungkin masih malas untuk menulis karya ilmiah yang serius. Jadi hingga mungkin terlambat untuk bisa ikut berkarya seperti Ustaz di
profesor sebenarnya sih, Profesor Nur Rahim Ajizat Nur Rahim Yunus ini, Masya Allah. Jadi saya baru merasakan harus serius, gitu kan. Kalau yang kemarin misalnya punya karya tapi belum serius, masih iseng-iseng saja. Tapi alhamdulillah, buku ini buku antologi bersama teman-teman guru ustazah. Di sini ada tulisan ustazah cuma sedikit dan belum serius sekali, cuma alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang agak serius sedikit, antologi juga. Ini buku sosok guru terbaik terpatri dalam hati. Ini agak serius sedikit, alhamdulillah. Cuma masih belum pede untuk dipublish di khalayak ramai. Dan yang ini yang ketiga, ini sebenarnya belum pede juga. Tapi kata Ustadz kita harus mulai pede. Jangan sampai tidak pede sampai mati kita tidak punya karya. Itu yang menyenyakkan Ustadz, yang selalu harus diingat, harus pede, tidak harus sempurna sehingga kita punya karya. Dan ternyata sudah dicontohkan juga oleh para usaha imam kita, Masya Allah, yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz kita. Kemudian alim itu, seorang alim ulama itu tidak akan mati, ya, tidak wafat. Walaupun sudah 1000 tahun yang lalu beliau telah wafat, ya, telah hidup dan masih hidup bersama kita. Seperti siapa? Imam Al-Ghazali masih hidup bersama kita. Padahal beliau wafat sekitar tahun 1111, berarti sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi masih seperti hidup bersama kita. Ini agak serius ya. Kalau tadi asik bercerita. Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga seperti itu. Beliau hidup ketika zaman kejayaan Islam, zaman Baghdad. Kemudian ada lagi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup pada masa, kalau tidak salah, Andalusia. Kejayaan di sana, beliau dari Spanyol. Kalau sekarang ya, dulu Andalusia. Nah, 3 tokoh ini yang luar biasa. Ada Ibnu Khaldun, kemudian jadi nama UIK ya, di sini Universitas Ibnu Khaldun di Bogor ya, diabadikan. Kemudian ada Ibnu Sina, kemudian ada Imam Ghazali. Ketiga tokoh ini, pemikiran 3 tokoh ini diramu oleh siapa ini? Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Beliau adalah tokoh modern yang hidup di negara Mesir. Nah, beliau meramu 3 pemikiran tokoh tersebut hingga menjadi sebuah istihad tentang baik itu kurikulum pendidikan maupun metode pendidikan atau bagaimana kita harus belajar. Nah, ini sebenarnya buku ini muncul dari kegelisahan ustazah, muncul dari pengalaman ustazah selama mengajar di luar. Ustazah pernah mengajar di luar, ada di SMA Madinatun Najah. Ustaz, Madinatun Najah itu rintisannya Kiai Makrus, ya, yang ada di Cirebon. Pak Bedilan Cirebon, pernah di sana, merasakan seperti apa. Kemudian di MI, di TK juga seperti itu. Pernah merasakan berkali-kali mengikuti seminar, mengikuti pelatihan bongkar pasang kurikulum. Dari kurikulum dulu ada KTSP, CBSA, KTSP sebelumnya sudah ada. Ada kurikulum CBSA, KTSP, kemudian ada kurikulum Kurtilas, kemudian ada lagi yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, itu gonta-ganti bongkar pasang sehingga ustazah itu berpikir bagaimana kalau seandainya terus bongkar pasang begitu, kita mau belajar seperti apa? Nah, yang luar biasa adalah kebetulan ini Ustadz Muhammad Ismail juga beliau alumni Gontor dan Kiai kita juga pimpinan pondok kita alumni Gontor juga. Gontor itu punya kurikulum yang luar biasa yang hampir menjelang 1 abad tidak pernah berubah. Masih istiqomah dengan kurikulum itu. Nah, dan ternyata setelah ditelusuri, kurikulum di Gontor itu adalah kurikulum yang di sini ustazah ini fase pertama, fase untuk anak-anak tufulah, ya, dauratit tufulah, kemudian murahaqah. Nah, itu bersambung nanti dengan kurikulum yang ada di kita Darun Naim ini. Kita kan Darun Naim
berkiblat kepada Gontor. Kemudian kurikulumnya yang kita pelajari, pelajaran yang kita pelajari, metodenya, cara belajarnya itu tidak berubah walaupun di luar mungkin masih gonta-ganti mencari konsep, mencari metode yang baru. Nah, ternyata itu juga yang dituliskan oleh siapa ini? Siapa? Syekh Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Nah, begitu. Kemudian intinya adalah beliau ini buat kita. Wa kana tahfidzul Qur'an al-Karim nuqtatun ra'isiyatun fit ta'limil awwal bil katati. Al-Qur'an, setelah kita tahu tadi ya, sudah kita rasakan ya, kurikulum atau pendidikan yang kita rasakan di Darul Naim itu metodenya, kemudian tadi fase pertama dan fase yang kedua yang sekarang kita hadapi. Fase pertama harusnya sudah selesai, kata Syekh ini. Fase pertama harusnya sudah selesai dalam belajar baik itu qiraatul Quran maupun tahfidzul Quran. Nah, itu dia. Makanya sesibuk apapun di pondok kita harus menghafalkan Al-Quran walaupun mungkin tidak sampai 30 juz. Ya, seperti itu. Karena sesungguhnya kalau kita merujuk pada ulama-ulama terdahulu yang masih hidup sampai sekarang karyanya, beliau adalah yang pada waktu kecilnya sudah selesai dalam menghafalkan Al-Quran. Seperti Ibnu Sina tadi. Ibnu Sina selesai menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Terus siapa lagi tadi? Ibnu Khaldun selesai pada usia berapa? Pada sekitar 7 tahun sudah selesai. Maka yang perlu disadari adalah bahwa kita ini sesungguhnya ketinggalan pada fase pertama. Maka kita masih punya PR untuk bagaimana caranya mendalami Al-Quran. Jadi sesungguhnya tadi sudah dicontohkan alim ulama kita yang masih hebat karyanya, Ibnu Sina itu punya buku Qaununut Tib kalau nggak salah. Itu buku tentang kedokteran yang dipakai selama kurang lebih 700 tahun. Lebih dari 500 tahun, berarti 5 abad lebih, dibawa ke Eropa dan menjadi rujukan pertama bukunya dalam dunia atau bidang kedokteran. Bisa begitu, kenapa? Beliau punya Al-Quran di dalam dadanya dari semenjak kecil. Usia 14 tahun beliau sudah menjadi guru, usia 16 tahun beliau sudah menjadi dokter. Artinya dalam buku ini singkatnya adalah bagaimana caranya kita tetap istiqomah dengan metode pendidikan yang sudah dicontohkan oleh para alim ulama kita. Ya, untuk detailnya nanti kita belajar bersama. Mungkin kalau sama Ustazah masih banyak waktu ya. Nah, sedikit itu ulasan Ustazah. Mari kita bersama-sama mentradisikan menulis, termasuk ini juga motivasi yang terbesar buat Ustazah agar terus menulis. Ada, kalau kata Ibnu Sina, jangan ada jeda waktu antara kita belajar dengan kekosongan, karena kekosongan itu akan membuat beku pikiran kita. Nah, itu sebenarnya contoh yang tidak baik yang pernah Ustazah alami ketika dari S1 selesai, kemudian Ustazah sempat berhenti membaca ketika pulang kampung, ya, pulang kampung di sana ikut membantu sekolah di desa, membantu. Itu jeda waktunya panjang, Ustazah lupa untuk membaca, lupa untuk banyak berproses menulis seperti itu. Sehingga untuk menulis lagi ketika masuk ke S2 itu agak berat. Nah, maka itu jadi pembelajaran yang berharga. Termasuk di sini, kenapa Ustazah bisa ke sini, bisa datang ke Bogor? Salah satunya adalah melihat di sini ada nurul ilmi. Di Bogor, di Darul Naim ini ada nurul ilmi, ada cahaya ilmu. Ustazah melihat bagaimana Ustazah Syarifah menulis, bagaimana pimpinan pondok kita berkarya. Cuma tadi menunjukkan diri sendiri untuk lebih semangat, itu yang harus kita cari dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini Ustazah juga bisa terus berkarya, tidak mati. Kalau kata
Ustazah suka dengan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu seorang filosof dari India, Pakistan. Beliau luar biasa pemikirannya, tapi beliau sastrawan juga, ya. Seorang ilmuwan, seorang filosof, tapi sastrawan juga. Ingat, Buya Hamka juga begitu. Beliau seorang kiai, seorang apa lagi? Ya, beliau sufi luar biasa. Beliau juga seorang sastrawan. Termasuk ustadz kita, pimpinan pondok kita ternyata juga seorang sastrawan yang luar biasa. Tepuk tangan buat ustadz kita. Jadi ternyata sastra itu juga menyegarkan untuk merefresh kembali. Ketika jenuh silakan menulis, tadi sudah diinikan ya. Mudah-mudahan nanti kata pimpinan pondok kita, ayo Ustazah kumpulkan puisi-puisi yang sudah bagus dari anak-anak kita, kemudian diterbitkan menjadi buku. Jadi mulai hari ini bersama-sama kita bismillah, bersama-sama kita meniatkan diri untuk berkarya lebih giat lagi. Setuju begitu? Setuju begitu? Setiap hari minimal ada tulisan. Kalau kata Ustadz Muhammad Ismail tadi, chat kita, WA kita save. Ya, sebagai apa Ustadz tadi premis ya? Sebagai pokok pikiran untuk kemudian kita kembangkan. Ya, demikian dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Usi binafsi. Kemudian untuk anak-anak sekalian, semoga semuanya semangat dan bersyukur alhamdulillah. Ketika sekarang masih muda, masih belia, antum semuanya, adik-adikku, anak-anakku sekalian sudah dipertemukan dengan seorang guru yang luar biasa. Ustazah dulu sayang sekali belum bertemu dengan guru yang mengajarkan menulis dengan baik. Jadi artikel-artikel Ustazah, tugas-tugas Ustazah itu berdebu di museum buku, berdebu di rak buku. Kalau sekarang antum semuanya sudah bertemu dengan guru, kemudian dipertemukan, didatangkan juga guru penulis yang luar biasa, maka kurang apa lagi? Ya, Ustazah termasuk terlambat untuk bertemu dengan guru-guru yang al-katib, seorang penulis yang luar biasa. Maka Ustazah Marisa, angkatannya Ustazah Marisa ini ya, apa namanya? Precious Generation ini luar biasa. Pernah tahun ke kelas berapa diajarkan menulis? Diajarkan menulis langsung oleh Ustadz ya, oleh Ustadz pimpinan pondok kita. Itu luar biasa, sudah muncul benih-benihnya bisa menulis karya. Itu luar biasa. Bersyukur dan terima kasih, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada guru-guru di sini yang sudah mengajarkan itu. Semoga berlanjut istiqomah menulis. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya? Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama dengan audiens. Bagi para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta pertanyaannya. Sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Putri, ada yang ingin bertanya? Ada? Dari Putra, ada yang ingin bertanya? Iya, boleh. Boleh? Berdiri. Sebutin nama dan pertanyaannya. Bagaimana caranya untuk istiqomah menulis? Ya, mungkin pertanyaannya ditampung dulu, nanti di akhir bakal dijawab sama materi kita. Dari Putri ada yang ingin bertanya? Dipikir-pikir dulu, jangan sampai nanti Ustadz atau sudah nyuruh sampai kalian baru pengen nanya gitu. Sekarang nih lagi ada sesi tanya jawab, ayo kapan lagi? Ayo, ada yang ingin bertanya? MC mau bertanya?
berdiri, sebutkan namanya sama pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada 2 penanya dari Putri 1, dari Putra 1. Oke, langsung dijawab aja. Baik. Selamat Rabi. Kaifa Rabi? Kaifa luka? Ada. Rabi pengen nulis buku Rabi? Pengen nulis buku kan nih? Insya Allah. Yakin nggak? Kalau nulis buku pertamanya mau dikasih ke siapa? Tapi mau nulis buku tentang apa? Ada gimana cara istiqomahnya nulis? Sama kayak sederhana aja. Kamu kata tadi pilih alasan terkuat kenapa kamu harus nulis. Kalau misalnya nih, kamu pilih misalnya alasannya buat ngasih ke ibu. Misalnya kamu pikir selama ini gak ada satupun hal yang saya lakuin buat ibu bangga. Saya mau buku ini jadi hadiah terbaik saya buat ibu saya. Saya gak mau lulus sebelum Hikmah untuk negeri. Buah karya Nur Laila Sabzila. Bersamamu dunia serasa luas tak bertepi, seperti hanya milik kita. Tak terdengar lolongan serigala yang hendak menerkam. Siaga, semangat, sekuat baja. Jangan pernah rapuh wahai jiwa, karena sejatinya baja tetap menjadi baja. Tak akan berubah menjadi sehelai tisu. Sejatinya karang akan tetap tegar dan teguh, karena ia takkan menjadi kapur yang bisa melebur. Sejatinya seorang yang rukuk dan sujud hanya akan tunduk pada yang maha ghafur. Tetaplah benih-benih kau semai, tetaplah biji-biji kau tanam, walau dicibir dan terabaikan. Walau hikmah untuk negerimu tak bernilai rupiah yang menakjubkan. Sekarang setelah 1000 tahun pun monumen pengabdianmu tetap kokoh bertahan, menjunjung kerindangan alam peradaban, bercengkraman dengan kesejahteraan hati manusia yang terdidik dengan kalimatullah. Semoga ikrarmu untuk tetap mencintai negeri tertanam dengan rapi dalam dada. Semoga ikrarmu berbakti pada negeri selalu tumbuh subur, tak hangus termakan kemarau. Semoga ikrarmu sebagai pejuang syiar ilmu tak terhenti di halte-halte dunia yang menggoda dengan kemilauan fata morgana dunia. Anak-anakku, teruslah berpacu
karena sungguh dalam kitab sucimu telah terpahat fastabikul khairat, berkompetisi dan pantang menyerah, bangun, bangkit dan bergerak. Jangan pernah mimpimu tertidur walau sesaat. Hanya ketika alam kita tergeser sudah semeter setengah ke dalam tanah, maka baru usai bincang kita tentang ini semua. Lelahmu akan berganti buah biidznillah. Decak kagum akan pohon-pohon ilmu yang rindang buah hasil tanammu ketika hidup di permukaan tanah. Cirebon, 3 September 2016.